Kita semua kan berbagi sesuatu ya, entah itu udara yang kita hirup, atau taman kota tempat kita nongkrong. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana caranya kita make bareng-barengan tanpa ngerusaknya? Nah, hari ini kita bakal bedah pemikiran keren dari Arun Agrawal soal sumber daya milik bersama. Dan ternyata jawabannya jauh lebih rumit dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar ini. Bayangin deh, ada sebuah hutan, padang rumput, atau mata air yang dipakai bareng-bareng sama satu komunitas. Gimana caranya kita mastiin sumber daya itu nggak dieksploitasi sampai habis? Ini nih teka-teki yang udah bikin pusing para ahli selama puluhan tahun. Dulu, ya jawabannya kayaknya cuma ada dua. Pertama, serahin aja semuanya ke negara. Biar negara yang bikin aturan ketat dari atas. Atau yang kedua, privatisasi aja. Jadi sumber dayanya dipecah-pecah jadi milik pribadi. Tapi ya gitu, dua-duanya sering banget gagal dan malah nimbulin masalah baru. Tapi kemudian muncul sebuah terobosan. Sebuah jalan ketiga yang ngasih harapan baru. Di mana ternyata komunitas itu sendiri bisa loh berhasil ngelola sumber daya mereka, tanpa perlu negara yang terlalu ikut campur atau semuanya harus jadi milik pribadi. Dan penemuan ini tuh benar-benar bawa angin segar. Banyak banget studi dari seluruh dunia yang nunjukin hal luar biasa, masyarakat lokal dengan aturan main mereka sendiri ternyata jago banget ngejaga sumber daya bersama. Ini alternatif nyata loh, selain cuma ngandelin negara atau pasar. Penemuan ini langsung bikin para peneliti penasaran. Logikanya kan, kalau banyak komunitas bisa berhasil, pasti ada semacam resep rahasia atau formula umum di baliknya dong. Nah, para peneliti pun langsung berlomba-lomba buat nemuin resep itu. Awalnya nih, resepnya kelihatan simpel banget. Para peneliti top, termasuk peraih Nobel Elinor Ostrom, nemuin pola yang berulang. Kelompoknya kecil, batas wilayahnya jelas, aturannya gampang, dan gampang juga diawasin. Kelihatannya sih, ini dia kunci suksesnya. Ambisinya gede banget loh. Kalau kita bisa nemuin cetak biru yang pas, kita bisa aja kan meniru kesuksesan ini dimanapun di seluruh dunia buat ngatasin masalah lingkungan. Wah, sebuah ide yang kedengerannya keren banget. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi ribet. Kritik pertama, yang disebut Agrawal sebagai kritik ramah, justru datang dari kalangan peneliti itu sendiri. Ternyata, resepnya nggak sesederhana itu, teman-teman. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini baru sebagian kecil dari daftar variabel yang ternyata ngaruh. Jadi bukan cuma soal ukuran kelompok atau aturan doang, tapi juga jenis sumber dayanya gimana, dinamika di dalam kelompoknya, sampai tekanan dari luar kayak pasar dan kebijakan pemerintah. Daftar ini rasanya kayak nggak ada habisnya. Jumlahnya terus nambah. Agrawal sendiri mengidentifikasi setidaknya ada lebih dari 33 faktor penting yang bisa nentuin sukses atau gagalnya pengelolaan sumber daya bersama. Bayangin, 33 lebih. Jadi poin utamanya gini, cetak biru yang dicari-cari itu ternyata nggak ada. Mustahil, kenapa? Karena setiap komunitas itu unik dengan kombinasi variabel yang beda-beda banget. Apa yang berhasil di satu desa bisa gagal total di desa sebelahnya. Mencari satu resep untuk semua ternyata cuma angan-angan. Tapi tunggu dulu, masalahnya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar daftar variabel yang kepanjangan. Kritik berikutnya benar-benar mengubah cara pandang kita. Ini bukan lagi soal apa aturannya, tapi siapa yang bikin aturan. Ini soal politik dan kekuasaan. Kutipan dari Agrawal ini tajam banget. Ini langsung ngasih tahu kita kalau aturan itu nggak pernah netral. Aturan itu adalah hasil dari pertarungan politik. Selama ini kan para peneliti fokusnya ke efisiensi, ke desain aturan yang paling bagus, seolah-olah semua anggota komunitas itu setara dan tujuannya sama. Mereka lupa kalau di dalam setiap komunitas pasti ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Ada dinamika kekuasaan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata politik, semuanya jadi beda. Aturan yang kelihatannya adil di permukaan, jangan-jangan sengaja dibikin buat nguntungin elit lokal. Penegakan aturan bisa jadi alat buat nekan kelompok yang lemah. Jadi pertanyaannya bukan lagi aturan apa yang terbaik, tapi berubah jadi aturan ini baik untuk siapa. Dan kritik ini membawa kita ke poin terakhir yang paling dalam sih. Ini bukan lagi cuma soal gimana kita mengelola sumber daya, tapi gimana cara pengelolaan itu pada akhirnya membentuk diri kita sendiri sebagai manusia. Coba deh pikirin sebentar. Aturan itu nggak cuma bikin kamu melakukan A atau nggak melakukan B. Efeknya jauh lebih halus.
tapi juga jauh lebih kuat dari itu. Gini cara kerjanya. Bayangin ada aturan baru. Dilarang menebang pohon yang masih muda di hutan desa. Awalnya orang nurut karena takut kena denda. Tapi generasi berikutnya tumbuh besar dengan aturan itu. Buat mereka, nggak nebang pohon muda itu bukan lagi soal takut hukuman, tapi udah jadi bagian dari cara mereka melihat hutan sebagai sesuatu yang harus dijaga buat masa depan. Identitas mereka pelan-pelan berubah, dari yang tadinya penebang kayu jadi penjaga hutan. Jadi, poin utamanya adalah ini. Tata kelola lingkungan itu pada dasarnya adalah proyek pembentukan manusia. Aturan itu nggak cuma ngatur perilaku, tapi juga ngebentuk cara kita berpikir, kepentingan kita, dan bahkan identitas kita seiring berjalannya waktu. Ini dimensi yang sering banget kita lupain. Dan ulasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang, wah, provokatif banget. Mungkin tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan itu bukan nemuin aturan teknis yang paling canggih, tapi justru memahami gimana aturan-aturan itu berinteraksi dengan politik, dengan kekuasaan, dan pada akhirnya membentuk siapa diri kita.